Iya, lu tunggu di rumah lu goblok. Utang 600 saya tentara monyet lu. Kamera rolling action. Oke, masih kembali bersama di Brilliant TV. Gue udah kangen lagi gitu. Kayak dulu gue aktif banget gitu di YouTube. Cuman gara-gara di bulan-bulan kemarin gue sibuk banget. Gue harus nyelesain UTS. Terus di UTS lanjut ke UAS banyak tugas. Setelah UAS masih ada kegiatan kiri kanan di kampus. Gue bukan mahasiswa yang aktif berorganisasi, tapi organisasi yang mengharuskan mahasiswa-mahasiswanya untuk berikut serta lah, untuk berpartisipasi diri dalam kegiatan-kegiatan kampus yang wajib untuk dilakukan sebagai prasyarat untuk sidang. Gue adalah mahasiswa di salah satu universitas di Bandung yang ada di Taman Sari. Gue ngambil jurusan hukum ekonomi syariah. Dan salah satunya hal mungkin paling dasar gitu yang diajarkan gitu, yang gue tangkap karena gue bukan mahasiswa pinter juga, tapi gue mau berbagi gitu, gue mau sharing tentang apa yang gue ketahui untuk kalian. Di sini gue nggak merasa gue paling tahu atau gue paling cerdas gitu. Gue cuman pengen kita saling tahu aja, bertukar pikiran gitu, karena kalau curhat berdua gitu sama temen gue, tukar opini, rasanya tuh kurang gitu. Kalau semua orang tuh nggak tahu, gue pengennya semua orang bisa tahu, bisa nonton video gue yang ini, dan mungkin bisa menjadi ilmu juga untuk menjalani kehidupan kalian di waktu-waktu selanjutnya. Oke, sebelumnya gue mau tayangin dulu video. Gua bikin malu di keluarga lu, utang 600 nggak buat bayar lu, tolol. Iya, lu tunggu di rumah lu goblok. Utang 600 saya tentara monyet lu. Lu tolong utang 600. Lu sana lu mandi lu coli lu monyet. Tentara goblok lu. Jangan batuk begitu lu, udah mau mati lagi batuk lu. Utang bayar lu, utang lu bayar. Ya. Dasar ya Anda ya, banyak ngomong. Saya konfirmasi baik-baik dari awal. Anda kenal nggak? Ini bener namanya Babak Nugraha. Nah terus nomornya nomor ini. Tidak kenal kampret lo. Ada dendanya ya? Iya. Emang awalnya bunganya berapa, Mas? 800 itu nerimanya kita nggak utuh. Maksudnya gimana? Anda pinjam 800.000, Transfer 682 masuk. yang ditransfer dari aplikasi hanya 682.000. Bayarnya 800 2100. 800 2.100. Betul. Itu kalau belum denda ya? Iya. Tapi setelah Anda 1 minggu jadi berapa itu bunganya? 1.320.000 uang ekspres. Kenapa Anda sebut berbunga? Memangnya ada pengalaman ini sampai berlipat-lipat selain yang aplikasi ini? Ada salah satu, sebut aja DR ya Mbak. Kalau DR dia 800.000 sekitar berapa bulan jadi 8 juta rupiah. 8 juta rupiah? Iya. Itu aplikasi yang berbeda dari yang Iya. pertama itu ya? Hanya dalam kurun waktu berapa 2 bulan? 2 bulan saja. Mas bertanya nggak kenapa ini kok bunganya bisa dari 800.000 sampai 8 juta hanya dalam waktu 2 bulan? Saya sudah berusaha menghubungi perusahaan tersebut, nomor telepon, email, semenjak HP saya hilang, tidak dapat dihubungi. Ya, Mas pernah diancam? Pernah Apa katanya Mas? yang ituan disuruh mati, utang saya lunas semuanya, dan silahkan kirim foto mayat Anda bersama surat kematian, saya anggap utang Anda lunas. Apakah semua aplikasi caranya seperti itu Mas Tio? Meneror seperti itu? Hampir semuanya. Hampir tidak ada respon. Saya telat 7 hari dan semuanya kontak semuanya Mbak, semuanya. Semua kontak Anda? Iya. Ada berapa itu kontak Anda? 345. 345. Apa yang dilakukan kepada kontak Anda itu? Mengirimkan foto saya, Foto apa? foto saat pengajuan yang Oh, jalan. diminta juga untuk berfoto saat Iya, pengajuan itu. betul. Itu syaratnya. Iya. Terus yang itu dikirimkan foto Iya. Anda, di blast begitu ya? Iya, dengan- Apa kata-katanya? Buronan menggelapkan uang perusahaan. Anda disebut buronan.
Sampai akhirnya bagaimana ceritanya kok sampai bisa dimutasi? Dia nelpon salah satu pejabat di instansi saya, mengatakan bahwa pejabat tersebut sebagai penjamin atas hutang saya. Oke, memangnya Mas Tio tadi telat 1 minggu ya? Iya. Nah udah. Kalem, santai gak? Sebenarnya yang kalian tadi lihat itu, gue juga nggak tahu itu benar atau enggak tentang bagaimana cara seorang operator atau mungkin salesman pinjaman online atau yang sekarang kita familiar disebut dengan pinjol menagih dengan cara yang kurang manusiawi gitu. Walaupun kita nggak bisa menyalahkan pihak manapun gitu. Semua orang mempunyai kesempatannya sendiri, semua orang mempunyai haknya sendiri untuk pinjam uang atau untuk mengkredit suatu barang gitu, dimanapun mereka meminjamnya gitu. Yang penting mereka sanggup untuk membayar gitu. Tapi kan yang gue pertanyakan tuh gini, kadang setiap kebutuhan manusia itu berbeda-beda, keadaan manusia itu berbeda-beda, dan kita nggak bisa menstandarisasi keadaan ekonomi seseorang gitu atau keadaan ekonomi suatu keluarga. Mungkin yang terpintas di pikiran gue gitu, gue ada contoh beberapa kasus. Ada yang terpaksa minjem atau kredit ke pinjaman online itu emang gara-gara mereka kadang udah di blacklist oleh bank-bank konvensional gitu. Terus mereka nggak bisa lagi pinjam uang atau kredit barang atau apa gitu. Terus ada juga yang emang sengaja gitu. Beberapa teman-teman gue sempat cerita teman-temannya dengan sengaja meminjam uang kepada pinjaman online dan sengaja untuk tidak dibayar gitu. Ada yang dipakai judi, terus ada yang dipakai apa itu namanya kripto itu kalau nggak salah ya, main-main saham kayak gitulah. Terus dengan sengaja mereka tidak membayar uang yang mereka pinjam. Ironinya, kalau misalkan di masalah yang untuk kebutuhan ekonomi keluarga ya gue mungkin nggak bisa terlalu menyalahkan gitu. Tapi kalau misalkan yang memang mereka pinjem terus mereka sengaja nggak dibayar, apalagi mereka masih muda gitu. Mereka belum rumah tangga, mereka masih bujangan atau masih gadis gitu, belum punya suami atau istri. Gue cuman mau kasih pesan buat kalian gitu. Jalan kalian itu masih panjang. Jangan kalian sengajain kesempatan itu buat hal yang nggak berguna gitu, bahkan bisa bahaya buat masa depan kalian. Kita nggak pernah tahu. Mungkin suatu saat kita akan membutuhkan jasa dari bank. Entah kita butuh modal untuk usaha, kita harus ada keperluan yang mendadak gitu, sehingga kita harus meminjam uang dari bank. Kalau misalkan kita dengan sengaja meminjam terus tidak dibayar dan kita di blacklist di umur kita yang masih muda, ya tanggung sendiri resikonya gitu. Kita nggak akan pernah bisa lagi menggunakan jasa bank gitu, apalagi mau kredit. Tapi yang mau gue bahas gitu, ini sederhananya aja gitu. Gue cuma mau cerita di depan kamera gitu seperti biasa di segmen-segmen podcast alone gitu yang dulu pernah gue buat gitu. Sekarang gue mau ngomong agak lebih serius dikit. Dulu gue sempat berpikir gitu, gue masih kecil nih, SD lah kira-kira, gue nanya gitu sama orang tua gue, kenapa sih setiap orang itu harus minjem ke bank? Kenapa setiap orang harus punya berurusan dengan bank ini, bank itu gitu, terus pinjam uang, ada bunganya. Bukannya meminjam uang itu riba gitu kan ya. Gue juga kan ngaji gitu, gue sedikitnya tahu walaupun gue masih kecil gitu. Walaupun gue belum tahu betul apa itu riba, bagaimana proses peminjaman uang ke bank, proses kredit ke bank gitu. Terus orang tua gue pernah menjawab gitu, muncak bahasa Sunda nama nyakan bae bili dek minjam duit kayak gitu, asal aya keur mayarna. Misalkan gitu, lu nih pegawai tetap, terus lu pinjam duit ke bank,
buat beli rumah lah misalkan, atau bangun usaha gitu. Kalau misalkan lu punya penghasilan tetap gitu kan, misalnya satu bulan 5 juta gitulah, taruh 2 jutanya buat angsuran ke bank buat bayar hutang lu gitu, itu mungkin oke-oke aja gitu. Tapi ternyata setelah gue masuk ke Fakultas Hukum Ekonomi Syariah gitu, dan gue pun mendengarkan cerita dari temen gue dari kiri dan kanan, dan tragedi yang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, ternyata agama itu nggak pernah salah gitu untuk melarang umatnya melakukan yang dilarang oleh oleh suatu agama gitu. Gue agama Islam, dan gue percaya gitu bahwasanya memang riba tuh mempersulit hidup gitu. Kalau kita minjem uang ke bank tuh, sebagaimana bagaimanapun kita bisa membayarnya, sedikitnya mereka akan mempersulit hidup kita gitu. Gue punya temen, bisa dibilang bapaknya Islamik lah. Bapaknya nggak pernah mau minjem uang ke bank gitu, apalagi kredit gitulah yang memiliki unsur-unsur bunga gitu. Dia punya motor dua-duanya cash. Dia beli laptop ROG waktu itu, dua-duanya cash. Dan lu tahu apa pekerjaan bapaknya? Pekerjaan bapaknya pemborong. Dan gue tuh selalu percaya gitu, ketika kita benar-benar ada niatan baik gitu, bahwasanya kita gak mau lah gitu melanggar hukum agama gitu. Salah satunya bersentuhan langsung dengan riba. Tuhan tuh baik gitu, akan memberikan jalan yang terbaik buat umatnya gitu. Tuhan tuh gak pernah salah gitu. Setiap hal yang dilarang itu pasti ada akibatnya gitu. Walaupun kadang pemikiran orang tuh beda-beda gitu. Kadang ketika gue bicara, lu kenapa sih harus kredit gitu? Lu kenapa gitu harus kredit ini itu gitu? Malahan teman gue pernah ada yang bilang, kalau misalnya lu kerja terus nggak ada kreditan, itu rasanya kurang menantang gitu. Gini bro, kalau menurut gue gitu, selama kita masih mampu gitu, kita nggak ada kebutuhan yang kepepet gitu, atau kita belum punya istri gitu, kebutuhan kita belum banyak, kenapa kita nggak mencoba untuk menabung gitu, lewat jalur menabung. Terus sebagian dari penghasilan kita disodakokan atau dijakatkan. Percaya bro, kalau niatan lu baik, sodako itu ibarat lu nabung sama Allah gitu. Ntar ada aja jalannya, ntar itu gak tahu bagaimana gitu ya, lu pasti dapat jalannya dari manapun gitu. Entah lu dapat uang sampingan, entah dari mana jalannya, atau lu dipermudah di pekerjaan, ada gaji tambahan, ada bonus gitu. Ada aja jalannya kalau lu punya niatan baik dengan cara menjauhi larangan agama, salah satunya riba gitu. Gue tuh dulu benar sumpah kadang percaya bahwasanya karena gue nggak tahu, karena waktu itu gue masih kecil gitu ya, gue hampir-hampiran terpleset sama mindset yang gue percaya dari kecil gitu. Mungkin emang bank sama manusia itu, atau manusia sama pinjaman dan kredit itu adalah suatu hukum alam gitu. Bahwa setiap manusia memang mau tidak mau, kalau mereka sudah mempunyai kebutuhan, mereka harus meminjam gitu, atau tidak mereka mencoba mengkredit dan membayarnya secara menyicil. Tapi kalau gue pikir sekarang, kalau kita mempersiapkan diri semaksimal mungkin gitu, mempersiapkan diri untuk masa depan diri kita, khususnya buat kita yang masih muda gitu, yang masih umur 18, 19, kita mau main-main masih boleh gitu. Orang kita masih muda gitu, 18, 19, masuk pasti dewasa muda lah gitu. Main-main masih boleh gitu. Terus ya mungkin nongkrong-nongkrong masih boleh, ya nggak ada yang larang gitu. Tapi di balik itu, lu harus sisipkan gitu planning-planning, pemikiran-pemikiran yang harus lo siapin di umur dewasa nanti gitu. Dewasa yang benar-benar dewasa, di mana lu suatu saat tuh harus menikah, lu bakal punya anak gitu, lu harus punya rumah, lu harus punya mobil gitu. Kalau gua saranin, kenapa lu semua nggak nabung dari sekarang gitu? Lu mempersiapkan secara dini semaksimal mungkin gitu, agar suatu saat lu semua itu nggak perlu gitu berhubungan sama yang namanya riba gitu.
Dan nggak tahu kenapa sekarang gue bener-bener percaya bahwasanya manusia itu sebenarnya bisa gitu hidup tanpa bersentuhan dengan yang namanya riba gitu. Ya lo bayangin aja, ibaratkan lu pinjem, lu diberi keuntungan sesaat, tapi sebenarnya lu harus pusing dalam jangka waktu yang panjang gitu. Dan yang diuntungkan itu adalah pihak-pihak yang meminjamkan uang atau jasa kredit kepada kita gitu. Mereka memakan uang bunganya dan kita harus berusaha bersikeras untuk membayar hal tersebut karena itu keputusan yang kita buat gitu kan. Kita mengkredit suatu barang atau meminjam uang tunai yang besar gitu. Nggak tahu deh. Apalagi pinjaman online, jangan sampai kalian tergelintir atau terpeleset sehingga kalian udah tanggung masuk berkecimpung di dalam urusan tersebut gitu. Banyak hal yang bisa dicontoh, ada yang ya dilihat dengan mata kepala gue sendiri, dengan cerita-cerita yang disampaikan ke gue sendiri gitu. Ada beberapa kerabat gue gitu atau teman-teman gue yang pada akhirnya mereka cuman pinjam misalnya 1 juta, tapi gara-gara mereka nggak tahu kenapa gitu ada hal yang menyulitkan mereka atau ada suatu tragedi sehingga mereka tidak bisa bayar dan berbunga, akhirnya boom, pinjamannya meledak di pinjaman online sampai 30 juta. Akhirnya mereka nangis, mereka nggak bisa berbuat apa-apa kecuali meminta bantuan kepada orang lain gitu. Ini pesen gitu buat anak-anak muda gitu yang belum kepepet hidupnya gitu, masih belum banyak pengeluaran, masih hidup sendiri. Gue punya pesan, menabung sedari dini daripada kalian susah di hari-hari kemudian gitu. Walaupun sekarang gue masih dalam tahap progres gitu ya, tapi setidaknya kalau ada orang-orang seperti gue yang masih cuman modal mimpi atau modal planning di dalam pikiran tapi belum terrealisasikan secara nyata gitu, nggak apa-apa, yang penting kalian bisa berhati-hati gitu agar kalian nggak salah jalan gitu, nggak salah melangkah. Dan bila suatu saat kalian udah punya modal, entah itu dari gaji kalian untuk menabung lebih besar gitu, untuk mempersiapkan diri, untuk membeli rumah, investasi tanah seperti yang kayak gitu, atau kalian membeli mobil, membeli motor gitu untuk kebutuhan masa depan kalian, ya jadi kalian udah siap gitu. Di umur 25 tahun atau di umur berapa tahun kalian udah siap gitu. Emang berat gitu kadang gue kalau lihat gitu orang-orang yang tercekik pinjaman online. Gue tuh kasihan gitu. Kalau misalnya kasus yang tadi gue bicarain, kalian minjem cuman gara-gara buat senang-senang doang terus sengaja nggak dibayar, itu kalian emang brengsek gitu. Tapi kalau memang kalian pinjem gara-gara butuh, apalagi yang udah suami istri gitu, udah rumah tangga gitu, kalian udah kepepet lagi, gue kadang kasihan gitu. Dan kalau kalian tahu, pinjaman online atau rentenir itu bisa memburu kita secara agresif gitu. Ketika kita lengah, ketika kita sedang lemah, kita butuh uang dan kita bingung lagi mau dapat dari mana, ya jalan pintasnya salah satunya ya minjem dari pinjaman online atau dari rentenir yang pada akhirnya akan mengikat kita gitu. Gue ngomong kayak gini karena gue waktu itu pernah sempat dapat tugas disuruh bikin artikel yang terjadi gitu di sekitaran kita. Gue dapat tugas dari matkul metode studi Islam. Gue ngambil judul waktu itu kalau nggak salah cara mereduksi kegiatan bank keliling yang diakibatkan yang pengen muntah nggak tahu yang diakibatkan oleh keadaan pandemi gitu. Karena yang gue lihat sekarang, karena keadaan pandemi saat ini gitu, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, banyak orang-orang yang harus gulung tikar lewat usahanya gitu karena keadaan yang sesepi ini gitu untuk mereka berjualan atau mereka dipotong gajinya gitu. Gue tinggal di dekat Telkom University, di mana orang-orang menggantungkan mata pencahariannya di bidang, sebagian besar di bidang perdagangan, dan sebagian besar ada yang bekerja di wilayah kampus gitu. Ada yang
bekerja sebagai cleaning service, office boy yang kayak gitu-gitu gitu, terus ada yang kerja di kantorannya juga. Ketika mereka menghadapi situasi seperti ini, ada sebagian yang dikeluarkan dari pekerjaannya, ada sebagian juga yang gajinya dipotong. Dan bayangin gitu, dalam keadaan yang sulit ini, mereka dalam ya yang menyediakan jasa-jasa pinjaman, yang menawarkan tawaran secara manis, namun mereka akan mencekik dan merantai kita di kemudian hari gitu. Mereka tuh mengambil keuntungan dan mengambil kesempatan ketika keadaan seperti ini gitu. Yang gue harapkan keadaan bisa cepat membaik dan kalian bisa menyerap apa yang gue bicarakan tadi gitu. Mudah-mudahan muda-mudi Indonesia bisa lebih maju dengan cara berpikirnya yang sehat agar mereka tidak memiliki kehidupan yang susah di kemudian hari. Jangan salah melangkah, jangan salah memilih. Berpikirlah sejernih mungkin sebelum kalian mengambil keputusan. Hidup ini panjang dan kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Oke, mungkin segitu aja. Waktu bicara gue udah panjang karena gue di sini ngomong sendiri juga gitu, nggak ada temen, jadi mungkin segini aja. Mudah-mudahan kalian bisa menyerap apa yang gue bicarakan tadi. Oke, terima kasih sebelumnya. Semoga kita dapat cepat-cepat pulih dari pandemi ini dan tidak banyak orang-orang yang tercekik lagi oleh pinjaman online, rentenir, dan yang lainnya. Oke, terima kasih buat subscriber gue yang masih stay terus di Brilliant TV. Mohon maaf kalau Brilliant TV akhir-akhir ini jarang konten gitu. Jarang banget malahan, tapi ya gue akan berusaha semaksimal mungkin agar kalian masih bisa tetap menonton video-video gue. Oke, terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah komen. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.